Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Santoso SPD MSI selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Pati. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kelopak 01 Bapak Suratman SPD SD. Yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta staf dan karyawan SD Negeri Kelopak 01. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diskusi hari ini. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu hebat, hari ini kita akan melaksanakan diskusi visi dan prakarsa perubahan calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pati. Untuk itu susunan acaranya yang pertama yaitu sambutan dari kepala sekolah, lalu pemaparan dari calon guru penggerak angkatan 10, lalu sesi diskusi bersama, dan pemuatan dari Bapak pengajar praktik dan tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Cara yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri Kelopak 01 Bapak Suratman SPD SD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Santoso yang saya hormati sebagai pendamping guru penggerak, serta ibu-ibu guru yang saya hormati, marilah kita memanjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri kegiatan rapat yaitu berkaitan dengan visi yang telah tercantum di monitor. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju keselamatan di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu guru yang saya hormati, di sini kalau kita melihat agenda rapat di pagi hari ini yaitu berkaitan dengan visi dan prakarsa perubahan, di sini kita harus menilai ulang yaitu KOSP dan KTSP kita, di mana pada visi itu terdapat yaitu meningkatkan fintech dan ipteknya. Itu saya rasa untuk visi ini sudah agak ya, tercapai ya. Jadi untuk intak yaitu iman dan takwa itu kita sudah bisa membiasakan anak-anak untuk sholat berjamaah dan sebagainya. Terus untuk ipteknya kita bisa melakukan penilaian-penilaian
yang berbasis online maupun kita bisa melaksanakan ANBK, ini sudah ada kemajuan. Nah, walaupun begitu kita jangan istilahnya berdiam diri, kita harus selalu melakukan perubahan dan perubahan. Itu di rapat di siang hari ini, dan ini sebagai pemenuhan kegiatan yang diperlukan oleh teman kita yang mungkin menjadi motor penggerak kita untuk menuju yang lebih baik, yaitu Bulina sebagai CGP Angkatan ke-10. Marilah kita dukung program beliau supaya bisa berjalan dengan baik, sehingga akan berpengaruh ke dunia pendidikan di lingkungan kerja kita ini. Begitu ya. Sekian dari saya akhiri. Kalau ada kurang lebihnya, khilaf kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Pengajar Praktik Bapak Muhammad Santoso, SPD MSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shallallahu wasallam ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Keropak 01, yang saya hormati, nggak ada bapaknya, ibu-ibu Dewan Guru SD Keropak 01, juga calon guru penggerak Ibu Lina yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim di ruangan ini dalam keadaan tidak kurang suatu apa. Puja dan puji senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, inayah, kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat ma'asalam selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya ila dunya hatta akhirah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf Pak Ratman, ke ibu-ibu semuanya, karena dijadwal pukul 10 ya Mbak Nina ya. Tetapi karena hari ini ada undangan tadi sore untuk kegiatan di Dinas Pendidikan, yaitu pembinaan untuk ASN. Dan itu sedikit saya bocori saja, saat ini banyak terjadi perceraian di Dinas Pendidikan, artinya guru-guru ya. Sehingga kepala sekolah, KKG tadi dibina oleh banyak hal. Yang pertama oleh Dinas Pendidikan sendiri, yang kedua oleh Inspektorat, yang ketiga oleh BKPP yang saat ini namanya BKPSDM, kemudian dari BPPMP. Jadi itu. Tapi setelah masuk di BPPMP saya tidak tahu materinya, karena saya sudah galau karena sudah jam 11 ini gimana nanti saya harus pendampingan. Akhirnya saya minta izin Pak Fauzin, terus saya renpol gaspol. Alhamdulillah sampai sini dalam keadaan selamat gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih saat ini sudah dipersiapkan ruangan untuk kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan. Yang mana terkait visi ini yang nanti akan disampaikan adalah bukan visi sekolah Bapak Ibu,
tapi visi dari calon guru penggerak. Hanya saja nanti ada beberapa hal terkait dengan visi sekolah. Masihkah perlu direvisi? Sesuaikah apa yang Bapak Ibu harapkan terkait visi SD Kelopak 01? Nanti ada beberapa semacam beberapa pertanyaan yang terkait dengan merumuskan visi di sekolah. Tetapi pertama yang paling penting adalah visi dari calon guru penggerak terkait juga dengan prakarsa perubahan apa yang nanti akan ditampilkan di SD Kelopak 01 ini. Adapun tujuan dari diskusi ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Karena proses pembelajaran saat ini adalah semuanya berorientasi kepada murid dan guru-gurunya adalah calon-calon pemimpin pembelajaran. Jadi seperti itu. Kemudian acaranya yang pertama adalah merumuskan kalimat rumpang, ya, nanti akan disampaikan oleh langsung ke CGP semuanya. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah. Kemudian acara berikutnya adalah penutup. Untuk itu sepenuhnya dalam diskusi ini sekali lagi saya mohon kepada Bapak Ibu semuanya untuk berpartisipasi aktif, okay, sehingga apa yang diharapkan untuk merumuskan visi di SD Kelopak 01 ini bisa terwujud sesuai dengan harapan semuanya. Harapan semua warga sekolah, begitu. Saya kira itu untuk sepenuhnya saya serahkan kepada calon guru penggerak untuk memaparkan apa yang akan disampaikan. Waktu kami serahkan sepenuhnya. Terima kasih Bapak Muhammad Santoso SPD MSI. Bapak Ibu, perkenalkan sudah kenal semuanya Bapak Ibu. Saya di sini akan berdiskusi sharing dengan Bapak Ibu tentang materi visi dan prakarsa perubahan. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, saya dibersamai dengan Bapak Makmum Murad, yaitu fasilitator kami selama kami pendidikan guru penggerak, lalu Bapak Muhammad Santoso sebagai pengajar praktik kami, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Nah, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu yang telah membersamai saya, mendukung, memberikan doa dan semangatnya sehingga saya bisa terus semangat untuk mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10 di kabupaten hari ini. Untuk menjadi pemantik kita, saya akan membacakan sebuah puisi karya Insinyur Soekarno. Monggo disimak ya Bapak Ibu. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebak, dan gunung-gunung yang
Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang ku dengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang ku dengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, tadi sudah saya bacakan puisi tentang aku melihat Indonesia. Menurut Bapak Ibu, bagaimana, apa makna yang terkandung dalam puisi tersebut? Silakan. Makna puisi Soekarno, aku melihat Indonesia, adalah menggambarkan kecintaan terhadap Indonesia. Apa yang dilihat hewan, tumbuhan, wajah anak oleh Insinyur Soekarno adalah melihat Indonesia yang berbeda-beda tetapi satu jua atau satu juga. Terima kasih. Terima kasih Bu Hani. Apa ada lagi yang ingin berpendapat? Ya. Insinyur Soekarno menuliskan puisi Aku Melihat Indonesia ketika dia melihat kekayaan alam, sumber daya alam yang ada, potensi-potensi yang ada di Indonesia, maka dia melihat ada Indonesia di situ dan ada harapan, di mana di bait terakhir tadi ada merdeka. Jadi beliau memiliki cita-cita, harapan untuk kemerdekaan dari Indonesia. Nah selanjutnya Bapak Ibu, ini gambar apa Bapak Ibu? Murid dan murid. Nah ketika Bapak Ibu melihat wajah-wajah dari murid-murid Bapak Ibu, apa yang ada di benak? Senang, terharu, bangga, ada lagi menggemaskan, ada kebanggaan, ada keharuan, tentu saja di situ ada impian ya Bapak Ibu, ada harapan anak-anak, bagaimana anak-anak kita 10 tahun ke depan atau waktu setelah lulus melanjutkan ke jenjang SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi, ada harapan dan impian yang kita cita-citakan untuk murid-murid kita. Nah Bapak Ibu, ketika kita melihat wajah-wajah murid kita, tentu saja kita memiliki harapan dan impian Bapak Ibu untuk di sini ada kalimat rumpang yang bisa mengantar kita, menuntun kita untuk membuat cita-cita, harapan, impian
untuk murid-murid kita nanti. Bapak Ibu diharap untuk memberikan pendapatnya, tanggapannya tentang kalimat rumpang tersebut. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Murid yang kita impikan ada di SD Negeri Propak 01 ini. Silahkan diisi Bapak Ibu, dilengkapi kalimat rumpang yang nomor 1. Apakah sudah selesai? Jika sudah, boleh ditempelkan di urutan nomor 1. Terima kasih Bapak Ibu sudah menuliskan pendapatnya. Mungkin ada perwakilan dari panjenengan yang ingin menjelaskan atau membacakan tulisan dari teman-teman semua itu. Monggo Bapak. Kita memimpikan murid-murid yang satu, murid yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, kita memimpikan murid-murid yang aktif, kreatif, dan produktif. Yang ketiga, murid yang kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Yang keempat, kita memimpikan murid-murid yang menghargai perbedaan dan toleransi serta keberagaman yang ada di sekolah. Yang kelima, murid yang mempunyai semangat yang besar untuk belajar dan menjadi lebih baik dalam pelajaran, sikap, dan tingkah laku. Yang keenam, cerdas dan beriman. Sudah.
Terima kasih Bu Handayani Puji Lestari, luar biasa sudah mewakili teman-teman rekan-rekan dari guru SD Negeri Kelopak 01 bahwa impian yang kita tuliskan di sini yaitu yang beriman dan bertakwa, itu memang yang utama ya Bapak Ibu. Lalu yang kreatif, aktif, produktif. Nah, luar biasa anak-anak kita di SD Negeri Kelopak 01 ini harapannya bisa aktif, kreatif dan produktif. Lalu yang bertanggung jawab tentang kewajibannya sebagai murid yaitu belajar, memiliki toleransi, menghargai sesama dan berakhlak, berbudi pekerti yang baik serta cerdas. Selanjutnya yaitu nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah, silahkan dituliskan lagi Bu. Iya. Oh iya. Karena tempatnya nanggung. Iya. Pangkok mulutnya pangkok. Biar semangat Ibu. Silahkan dituliskan. Kita percaya bahwa murid adalah monggo silahkan perwakilan dari rekan-rekan. Kita percaya bahwa murid adalah manusia yang memiliki keragaman, perbedaan karakter dan watak. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki berbagai kebutuhan. Yang ketiga, kita percaya bahwa murid adalah memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Yang keempat, murid adalah seorang anak yang mempunyai bakat dan kemampuan masing-masing. Yang kelima, murid adalah anak-anak yang memiliki keragaman dan keunikan. Terima kasih Bu Sri Subaryanti sudah mewakili rekan-rekan guru. Kita percaya bahwa murid itu adalah makhluk unik, manusia yang unik, anak-anak yang unik, memiliki keragaman, memiliki karakter yang berbeda-beda dan berbagai kebutuhan. Tentu saja hal ini harus kita penuhi ya Bapak Ibu, karena tadi kita sudah membimbing murid-murid yang kita idam-idamkan dan kita percaya bahwa murid yang kita impikan tadi memiliki berbagai karakter. Selanjutnya kalimat nomor 3, di sekolah kita mengutamakan titik. Silakan dituliskan di kertas yang saya bagikan.
Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Di sekolah kita mengutamakan titik. Silahkan perwakilan dari rekan-rekan UNG yang ingin menjelaskan. Di sekolah kita mengutamakan, yang pertama itu mengutamakan pendidikan karakter, kemudian mengutamakan budi pekerti, sopan santun, dan tata krama, mengutamakan pendidikan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu. Demikian, Bu Lina. Terima kasih Bu Sutriyatni telah mewakili rekan-rekan guru untuk menjelaskan di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter. Oke. Betul sekali ya Bapak Ibu, kita sudah menerapkan pendidikan karakter, lalu adab dan sopan santun, senyum, salam, sapa, sudah kita laksanakan setiap hari. Lalu mengutamakan pendidikan profil pelajar Pancasila, kita juga sudah menerapkan, dan mengutamakan budi pekerti, sopan santun, dan tata krama. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik. Silahkan dituliskan pendapatnya di kertas yang sudah saya bagikan. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengar pendapatnya. Selanjutnya jika ada rekan-rekan guru yang ingin mewakili teman-teman. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa tanggung jawabnya sebagai pelajar dengan mengikuti pembelajaran dengan baik, penuh konsentrasi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kegiatan belajar mengajar di sekolah menyenangkan. Ketiga, bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Selanjutnya, menghargai sesama merupakan kewajiban bagi seluruh warga sekolah. Selanjutnya, di sekolah mereka mendapatkan perlakuan yang sama antara anak laki-laki, perempuan, yang kaya maupun yang miskin. Terima kasih.
Terima kasih Bu Suharni, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Murid di sekolah kita mendapatkan perlakuan yang sama, benar sekali Bapak Ibu, apalagi ada murid yang berkebutuhan khusus. Itu juga kita samakan hak dan kewajibannya. Lalu ada sadar betul bahwa kegiatan belajar dan mengajar di sekolah menyenangkan, dan serta mengikuti pembelajaran yang baik dan penuh konsentrasi, sehingga mendapatkan ilmu dan budi pekerti untuk murid-murid di sekolah kita. Selanjutnya kalimat rumpang nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk titik. Monggo Bapak Ibu ditempelkan di lembar kita warga di sekolah ini yakin untuk monggo perwakilan dari Bapak Ibu yang ingin menjelaskan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk yang pertama yaitu mampu dan menuntun mendidik anak-anak yang lebih baik. Yang pertama, yang kedua yaitu membimbing mendidik siswa untuk mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Selanjutnya, memberikan kesamaan hak dan kewajiban bagi setiap anak dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu untuk memberikan pendidikan karakter bagi siswa. Yang terakhir yaitu kita warga sekolah ini yakin untuk mampu memberikan pembelajaran dan pendidikan yang menyenangkan dan bersifat dan bermanfaat di masa depan. Terima kasih Bu Tini Dwi Astuti, luar biasa sekali. Bapak Ibu, tadi kita sudah memimpikan murid-murid yang kita harapkan, maka kita yakin untuk dapat meraih impian itu dengan cara memberikan pendidikan karakter, pendidikan yang menyenangkan, yang bermanfaat di masa depan bagi peserta didik, dan memberikan persamaan hak. Selanjutnya, menuntun dan mendidik peserta didik lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, kalimat rumpang nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik. Silakan diisikan
Ini langsung saja saya bacakan jawabannya nih Ibu. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa budi pekerti sangat penting ditanamkan sejak awal bagi siswa. Kemudian, seluruh siswa memiliki keragaman dan keunikannya masing-masing. Ada lagi, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan karakter penting ditanamkan bagi siswa. Kemudian, setiap anak memiliki potensi minat dan bakatnya masing-masing. Dan yang terakhir, budi pekerti sangat penting ditanamkan pada siswa kami di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu Sutriyatni, luar biasa sekali. Kita dan warga di sekolah ini paham tentang penanaman nilai tentang budi pekerti dan karakter yang baik bagi anak-anak dan memiliki potensi minat dan bakat masing-masing. Kita memahami betul bahwa anak-anak itu merupakan makhluk yang istimewa, manusia yang unik, yang memiliki karakter dan perbedaan dan kebutuhan masing-masing. Nah, Bapak Ibu, kalimat rumpang ini kita bisa menjadikan kita tuntunan kita untuk membuat suatu visi. Apa itu visi, Bapak Ibu? Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari suatu organisasi. Visi haruslah spesifik, realistis, dapat diukur, relevan, dan fleksibel. Visi yang baik harus mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh individu maupun organisasi. Untuk merumuskan sebuah visi dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau nah, ini Bapak Ibu visi dari SDN Propak 01 saya tampilkan. Terwujudnya pelayanan pendidikan yang mampu menyiapkan sumber daya manusia berkualitas di bidang IMTA dan IPTEK sehingga tercipta profil pelajar Pancasila. Dari visi SD kita, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita, Bapak Ibu? Sudah? Sudah? Ya, di bidang IMTA, iman dan takwa, sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu. Pembiasaan pembacaan Asmaul Husna setiap hari, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, bahkan sampai jamaah sholat zuhur setiap hari kita laksanakan. Lalu IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi, sudah tercapai Bapak Ibu? Sampun sudah dilihat dari nilai raport raport sekolah kita, ANBK-nya meningkat, alhamdulillah. Berarti penguasaan IPTEK siswa sudah tercapai. Nah Bapak Ibu, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Sudah? Sudah ada pembedanya Bapak Ibu?
Bisa, karena anak juga bisa mengerjakan tes secara online itu kan yang membedakan. Sekolah lain juga bisa, kita juga bisa. Berarti beda tuh sama gitu. Ya sama. Terkadang kan ada murid yang digambar gurunya membimbing. Jadi kelas sekolah kita guru tanpa bimbingan guru dia sudah bisa. Iya. Karena sekolah sana-sana gurunya itu Pak William Muge. Kan saya bukan orang Eropa dari Biangan. Kan wali murid itu kan udah bercakap-cakap. Ya kelas maka kok gurunya perlu bimbingan. Loh, kan ngomong orang. Guru yang lepas lah, nek guru ikut campur kan bisa juga diarahkan ke jawaban apa. Nah itulah yang saya anggap membedakan. Alhamdulillah. Berhasil berarti ya Bapak Ibu ya. Bu Lina tenang, Bulan tenang. Wah aku akan pulang kelas 2 aku daerah offline. Terima kasih. Saya anggap berbeda. Terima kasih atas pendapatnya Bapak Ibu Sri Subaryanti. Nah, dari visi kita ini, oh iya, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, di pendidikan guru penggerak ini saya juga mendapat tugas untuk membuat visi. Semula visi saya bukan ini Bapak Ibu, banyak sekali gitu. Tetapi setelah mendapatkan elaborasi pemahaman dari Bapak Suhartono itu, bahwa visi itu tuh harus disesuaikan dengan murid-murid yang ada, murid-murid yang saya ajarkan. Apakah sudah relevan dengan mereka, maka saya mengusung visi terwujudnya generasi berkarya, singkatan dari berakhlak mulia, kreatif yang berwawasan global. Nah, Bapak Ibu, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa visi itu merupakan harapan dan cita-cita yang ingin dicapai melalui inquiry apresiatif, yaitu pendekatan kolaboratif dalam perubahan berbasis kekuatan dengan prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Jadi kita menggali potensi yang sudah ada di siswa itu kita kembangkan lebih baik. Model manajemen perubahan kolaboratif dalam suatu organisasi atau komunitas dengan membuat pertanyaan dengan model BAKJA. BAKJA itu singkatan Bapak Ibu. Nah, pendekatan inquiry apresiatif ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi hal baik potensi tadi yang sudah ada, apa yang ada di sekolah itu tadi, lalu mencari cara bagaimana cara tersebut bisa dipertahankan, apa yang sudah baik tadi kita pertahankan ya Bapak Ibu, dan memunculkan strategi untuk perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Sudah baik, kita rubah menjadi lebih baik lagi dengan menyelaraskan visi sekolah dengan visi warga sekolah. Nah, tadi ada pertanyaan BAKJA. BAKJA itu rancangan implementasi inquiry apresiatif model BAKJA. B, yaitu buat pertanyaan. A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. C, jabarkan rencana. Dan A yang terakhir, ambil eksekusi. Nah, visi tadi yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya tuliskan, saya cita-citakan, untuk mencapai visi tersebut ada prakarsa perubahan Bapak Ibu. Di sini saya membuat prakarsa perubahan mewujudkan generasi kreatif melalui aksi. Cap, asli. C, cari. A, ambil. P, pilah. A, aneka. S, sampah. Lalu inovasikan. Nah, kreativitas yang ada pada siswa kita sudah tahu, sudah ada ekstrakurikuler ya Bapak Ibu. Ada pramuka, ada tari. Anak-anak itu antusias sekali mengikuti ekstrakurikuler tersebut dan bahkan sudah ditampilkan menjadi sebuah kebanggaan. Di SD Keropak 01 guru-gurunya berkolaborasi, anak-anak bisa tampil kreatif
dengan mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Nah, di sini saya membuat prakarsa perubahan kreatif yang bisa diintegrasikan dengan P5 di profil pelajar Pancasila. Jadi mengelola sampah, peduli lingkungan juga masuk di dalamnya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, buat pertanyaan. Ketika kita mempunyai prakarsa perubahan ide itu tadi, caranya dengan membuat pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas murid dalam pengelolaan sampah? Jadi ide tadi kita buat pertanyaan. Muncul pertanyaan, maka tindakan yang akan kita lakukan. Yang pertama tentunya berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru dalam memfasilitasi kegiatan yang merangsang kreativitas pada peserta didik. Yang kedua, menggali informasi dari berbagai literatur tentang pembiasaan karakter, budi pekerti yang dilandasi iman dan takwa sekolah. Lalu mencari tahu karakter peserta didik dengan melakukan asesmen diagnostik. Setelah kita buat pertanyaan, maka kita ambil pelajaran. Siapakah guru yang pernah berhasil meningkatkan kreativitas peserta didik? Tindakannya kita mencari profil guru yang sudah pernah berhasil meningkatkan kreativitas pada peserta didik. Yang kedua, kegiatan apa yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? Tindakannya menggali informasi dari guru tersebut tentang aktivitas yang dia lakukan untuk meningkatkan kreativitas pada peserta didik. Selanjutnya, situasi apa yang dapat mendukung peningkatan kreativitas peserta didik? Dengan melakukan tindakan mengidentifikasi situasi yang mendukung usaha meningkatkan kreativitas peserta didik. Lalu yang terakhir, keterampilan apa yang sudah dikuasai untuk meningkatkan kreativitas murid? Dengan mengidentifikasi keterampilan yang sudah dikuasai untuk mendukung usaha meningkatkan kreativitas pada peserta didik. Sudah kita buat pertanyaan, ambil pelajaran, maka kita gali impian kita. Apa kebiasaan baru yang dilakukan setelah kreativitas peserta didik meningkat? Tindakannya membuka diri dan melakukan pendekatan untuk mengarahkan dan menuntun peserta didik mengambil setiap pelajaran dari materi yang dipelajarinya. Lalu yang kedua, apa yang bisa dilakukan untuk mempertahankan kreativitas pada peserta didik? Tindakannya dengan memberikan kegiatan kepada peserta didik untuk mempertahankan kreativitas peserta didik. Selanjutnya, jabarkan rencana. Sudah kita gali mimpinya, kita jabarkan rencana yang akan kita lakukan. Yang pertama, apa langkah awal yang dilakukan untuk mewujudkan kegiatan yang meningkatkan kreativitas pada peserta didik? Tindakannya tentu saja kita menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, siswa, orang tua, dan stakeholder. Lalu langkah apa yang dapat menguatkan dan meningkatkan kreativitas pada peserta didik? Dengan mengamati peningkatan kreativitas peserta didik. Selanjutnya, apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha meningkatkan kreativitas pada peserta didik? Tindakannya kita memanfaatkan teknologi dan lingkungan sekitar, lalu membuat catatan tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Lalu bagaimana mengukur kemajuan dan peningkatan kreativitas pada peserta didik? Yaitu membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya. Atur eksekusi. Sudah kita jabarkan rencananya, maka kita ambil eksekusinya dengan siapa yang terlibat dalam meningkatkan kreativitas peserta didik. Tentunya tindakannya kita melibatkan kolaborasi dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid, orang tua, dan lain-lain. Lalu bagaimana hasil yang diperoleh dalam pembelajaran yang meningkatkan kreativitas peserta didik? Kita membuat kesepakatan dengan peserta didik, lalu mencatat sekecil apapun peningkatan kreativitas pada peserta didik, lalu meningkatkan kreativitas yang ada pada peserta didik. Nah, Bapak Ibu, itu tadi visi dan prakarsa perubahan saya sebagai guru penggerak. Tentu saja kita semua memiliki impian
harapan dan cita-cita. Karena kita memang pendidik yang harus berpihak pada murid, tentu saja cita-cita dan harapan kita yaitu untuk memajukan murid, kembali kepada murid, berpihak kepada murid. Maka langkah selanjutnya ketika kita sudah merumuskan visi yaitu membuat prakarsa perubahan untuk mencapai visi tersebut. Nah, Bapak Ibu, kesimpulan dari diskusi kita hari ini yaitu beriman dan bertakwa serta berilmu pengetahuan dan teknologi merupakan cerminan dari profil pelajar Pancasila. Sudah kita tahu tadi, yaitu yang kedua, murid adalah anak yang memiliki karakter dan keistimewaan, minat, bakat, dan potensi masing-masing. Yang ketiga, lingkungan yang aman dan nyaman dalam pembelajaran sehingga mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang keempat, melakukan perubahan positif untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan sesuai kebutuhan dan kodrat anak. Lalu yang kelima, setiap murid memiliki potensi yang berbeda-beda sehingga guru perlu untuk menuntun dan mendidik murid sesuai kodrat yang sudah dimilikinya. Demikian diskusi kita hari ini Bapak Ibu. Terima kasih atas antusiasmenya yang sangat tinggi, sangat semangat ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita, bagi kelas kita, bagi sekolah kita dan anak didik kita. Untuk itu saya akhiri sampai di sini. Apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lina, luar biasa. Bapak Ibunya juga aktif untuk mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan di kegiatan-kegiatan yang lain juga seperti ini, kebersamaan kompak ya, itu akan membawa dampak positif bagi perkembangan SD Gerobak 01. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini luar biasa, dimulai dari pemaparan kalimat rumpang, kemudian di situ juga mencerminkan bahwa harapan dari Bapak Ibu semuanya adalah memiliki murid yang hebat, katakanlah hitungitas, ambil satu kata yang hebat ya, dengan kolaborasi antara guru dan kepala sekolah juga warga masyarakat sekaligus dari komite sekolah. Kemudian untuk visi sekolah juga luar biasa. Kalau memang itu dirasa mungkin sudah sesuai harapan dari Bapak Ibu semuanya, mungkin itu bisa digunakan seterusnya sampai sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang dirasa perlu untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini, juga bisa untuk direvisi. Karena untuk perumusan dari fisik itu silat tergantung dari sekolah masing-masing. Bisa digunakan 1 tahun, setiap 1 tahun ditinjau kembali, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Yang penting jangan selamanya, gitu. Karena tuntutan saat ini sudah luar biasa. Bahkan kami sebagai pelaksana di lapangan ke portal-portal mengikuti regulasi-regulasi yang semakin berkembang, termasuk EKIN ya Pak. EKIN itu Bapak Ibu tampaknya kalau menurut penjelasan dari atas kan disederhanakan, lebih mudah, tapi jenengan merasa lebih mudah atau lebih ribet? Ini Pak Ratman nilai berdelapan mungkin. Saya menilai 62. Tapi saya punya strategi, kami bentuk tim kerja. Nah, mungkin saya menilai 62 orang gitu ya, dengan waktu yang sangat terbatas. Jadi itu untuk penguatan dari saya terkait dari visi calon guru penggerak sudah bagus tadi berkarya ya. Kemudian untuk prakarsa perubahannya adalah cap asli. Capnya tadi cari, ambil, pilah. Kemudian aslinya adalah aneka, sampah, lalu inovasikan. Nah ini memang perlu diterapkan. Kalau itu bisa diterapkan, dan untuk perangkatnya saya kira bisa mencari untuk memodifikasi ya.
Mungkin panjenengan bisa sekarang kan TikTok, YouTube dan sebagainya, kita bisa belajar dari situ untuk memodifikasi dengan kondisi aset yang memang saat ini ada. Jadi memang menurut nanti mungkin di kesempatan lain yang dibicarakan adalah tentang aset, di mana untuk aset itu sendiri ada 7, yaitu SDM, kemudian fisik, kemudian sosial, kemudian budaya dan agama, dan seterusnya. Nah itu kita kalau memiliki aset yang 7 itu kita kembangkan, insya Allah SD Keropat 1 ini juga akan berkembang dengan dimotori Bapak Ibu semuanya yang ada di sini kerja bersama-sama. Saya yakin bisa mengembangkan SD Keropat 01. Amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya selalu diberi kesehatan, diberi lancar rezekinya, sukses untuk keluarganya. Dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun. Terima kasih pengangkatan dari Bapak Pengajar Praktik Calon Guru Penggerak Angkatan 10 di Kabupaten Pati. Acara selanjutnya yaitu penutup. Alhamdulillah. Marilah kita tutup acara diskusi kali ini dengan bacaan Alhamdulillah.